O to the yang to the dong to the good to the rummy. Ha! Film dimulai dengan seorang pria bernama Goyen. Ia adalah seorang pejudi yang tak kenal lelah dan terlibat dengan geng macan hitam yang menagih hutang darinya. Karena tak mampu membayar, ia harus membayar dengan luka dan darah. Ketika Goyen pulang, ia terkejut dengan seorang wanita malam yang mendesak masuk dan mengklaim bahwa Goyen memesannya. Meski Goyen menolak dan mengatakan bahwa ia tidak memesan, wanita itu tetap bersikeras dan memutuskan istirahat sejenak di sana. Seketika, Goyen melihat Lily menjatuhkan uang yang memicu rencana buruk Goyen untuk mencari modal judi, dan ia mengajak Lily makan bersama dan merayunya untuk meminjaminya uang dengan janji akan mengembalikannya ketika ia menang. Meski ragu, Lily akhirnya luluh dan meminjamkan Goyen semua uangnya. Malangnya, Goyen hanya menang sekali dan kalah dengan semua uang yang dipinjamnya dari Lily. Hal itu membuat Lily marah dan menyesali semua uang yang dikumpulkannya selama ini hangus dalam semalam. Goyen menceritakan bahwa selama ini ia berjudi demi sebuah hati yang tak bisa ia pertahankan setelah bangkrut. Ia ingin kembali mendapatkan uang, lalu menjadi pantas untuk putrinya dan hidup bersamanya. Cerita itu membuat Lily luluh dan memutuskan untuk meminjamkan uang pada temannya. Di sisi lain, Goyen menipu semua wanita di sana yang secara ajaib memberikan semua uang mereka pada Goyen, dan Goyen lalu menolak uang yang dipinjamkan Lily. Ia lalu meminta Lily menyimpannya untuk dirinya sendiri. Seperti sudah ditakdirkan, Goyen selalu kalah dan akhirnya menghabiskan semua uang itu. Lily yang mengetahui bahwa Goyen menipu teman-temannya dengan jumlah uang yang sangat besar, akhirnya menyusul Goyen lalu menyeretnya pergi. Lily meminta Goyen untuk melakukan judi pertarungan yang sangat dibanggakan Goyen karena ia selalu menang dalam judi pertarungan itu. Di sana, Goyen bertemu dengan Matthew yang mengajaknya bertaruh dengan jumlah yang sangat besar. Meski sempat menolak karena tak memiliki uang, Matthew yang risih dengan sikap Lily akhirnya kembali mengajaknya bertaruh dan mempertaruhkan $100.000 untuk bisa menampar Lily begitu saja. Dan benar saja, Goyen tak pernah kalah dalam judi pertarungan dan ia memenangkan taruhan Matthew dengan sangat mudah. Akhirnya, Lily bisa mengganti semua uang teman-temannya. Tiba-tiba sebuah pistol ditodong ke kepalanya yang ternyata adalah Matthew yang tak terima akan kekalahan itu. Ia lalu mengajak Goyen untuk kembali bertaruh dengan melakukan perlombaan hidup dan mati, di mana mereka akan berpacu mobil dengan mata tertutup dengan satu orang sebagai penunjuk arah. Dengan terpaksa, Goyen menerima taruhan itu dengan Lily sebagai penunjuk arahnya. Dengan berbagai rintangan maut, Goyen dan Lily akhirnya berhasil menang dan Matthew bersama sang adik harus terpaksa kalah tersebab sang adik yang takut dan membuat kesalahan yang berujung membuat mereka menabrak seorang petugas. Lily dan Goyen membagi hasil taruhan mereka dan Goyen menceritakan tentang masa lalunya, di mana dahulu ia adalah seorang yang sangat kaya, namun nasib buruk menimpa hidupnya ketika kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan. Sang istri yang dicintainya pun juga meninggal dunia tersebab penyakit pasca kelahiran. Hal itu membuat hidupnya hancur dan hanya meninggalkan seorang putri dalam hidupnya yang sangat ingin ia bahagiakan. Terharu dengan cerita Goyen, Lily akhirnya juga ingin menceritakan tentang hidupnya. Namun Goyen menolaknya mentah-mentah lalu meminta maaf. Di sisi lain, Matthew menemui geng macan hitam dan memohon untuk menangani kasus petugas yang ia tabrak. Mereka meminta bayaran $2 juta untuk bisa membebaskan Matthew dari kasus yang menewaskan orang itu. Di malam yang penuh rindu,
Goyen pergi menemui putri kesayangannya bernama Xiaomin. Akan tetapi Xiaomin tak ingin sang ayah menemuinya karena ia bisa dimarahi bibi setelah itu. Tiba-tiba Lily tersungkur sakit tersebab penyakit kronis yang dideritanya. Meski tidak memberitahu Goyen, Lily membisikkan pada Xiaomin bahwa dengan penyakitnya itu, ia hanya bisa bertahan selama 6 bulan. Lily kemudian membujuk Xiaomin agar mau menemaninya dan sang ayah untuk makan malam bersama di hari itu. Di saat Xiaomin tertidur, Goyen menceritakan pada Lily bahwa di masa lalu, sang ayah menikahkan Goyen dengan seorang wanita cantik agar mengubah kecanduan judi di hidupnya. Meski Goyen tidak berubah, sang istri tetap setia menemani dan menyayanginya dengan tulus. Hingga ketika Xiaomin akan hadir dalam hidupnya, hal itu mulai merubah Goyen dan ia berniat untuk berhenti demi sebuah hati yang akan hadir. Malangnya, sang istri seketika sakit bersamaan dengan ayah dan ibunya yang meninggal dalam kecelakaan. Duka yang beruntun itu membuat Goyen kembali goyah dan ia kembali pada perjudian untuk meredam semua lukanya. Hidup buruk yang dilaluinya itu membuatnya terlibat perkelahian dan memaksanya harus dipenjara kala itu. Namun sang istri tetap setia mengunjunginya dengan kondisinya yang sedang sakit. Dan ternyata hari itu adalah detik terakhir Goyen melihat sang istri hingga akhirnya sosok yang dicintainya itu meninggal saat dirinya masih di dalam jeruji besi. Tanpa sadar, Xiaomin mendengar semuanya yang membuatnya sadar tentang seberapa terluka ayahnya selama ini, juga tentang sang ayah yang ternyata sangat bahagia atas hadirnya ia di dunia. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Lily dikhianati oleh temannya sendiri bersama dengan geng macan hitam yang memaksa Goyen untuk menjadi tersangka penabrakan petugas atau Xiaomin akan dibunuh di hadapannya. Dengan rasa cinta dan kasih sayangnya pada sang anak, Goyen terpaksa untuk menjadi tersangka. Kejadian itu membuat Xiaomin sadar bahwa betapa sang ayah sangat mencintainya, dan untuk pertama kalinya, Xiaomin kecil memeluk sang ayah dengan tulus. Di sisi lain, Lily tanpa sadar jatuh hati pada Goyen, yang membuatnya mengerti tentang cinta yang tak pernah ia rasakan selama ini. Keesokannya, Goyen terbangun dengan Lily yang telah pergi, juga sebuah surat yang ditinggalkan untuknya. Dan setelah itu, ia menghabiskan waktu kesendirian di dalam jeruji besi. Kini, Goyen telah dibebaskan dengan ditangkapnya pelaku asli dari tabrakan lari di masa lalu. Ia kembali bertemu dengan putrinya yang telah dewasa, yang memberikan sebuah surat yang dulu Lily tinggalkan untuknya. Surat itu berisi tentang cerita kehidupan Lily yang dahulu enggan Goyen dengarkan. Lily bercerita bahwa di saat usianya 18 tahun, ia diculik dan dipaksa untuk menjadi seorang pelacur. Luka dan sakitnya hidup yang ia lalui membuat Lily memutuskan bunuh diri. Namun seorang wanita yang merupakan istri Goyen datang menolongnya. Setelah itu, ia menemani sang istri untuk menjenguk Goyen di penjara, di mana saat itu adalah detik terakhir di mana Goyen melihat istri yang dicintainya. Dengan waktu hidupnya yang singkat, Lily yang mengingat akan jasa seorang bidadari dalam hidupnya itu memutuskan untuk menghabiskan 6 bulan terakhir hidupnya dengan penuh makna. Lily akhirnya memutuskan untuk hadir di hidup Goyen untuk mewujudkan mimpi sang istri agar membuat Goyen dan sang anak bisa hidup bahagia. Dan pertemuannya dengan Goyen juga membuat Lily yang terluka selama ini bisa merasakan cinta yang tulus untuk pertama kalinya. Surat itu ditutup dengan kata terima kasih dari Lily karena telah memberi warna baru dalam hidupnya.